terkait dengan kerealistikan visi keilmuan, ini pada LED kami belum menemukan terkait dengan analisis yang digunakan ya, analisis dan roadmap untuk bisa unggul di Asia Tenggara itu. Di LED-nya mungkin bisa dijelaskan biar kami atau ada data tambahan terkait dengan analisis untuk kerealistikan visi keilmuan dan tujuan program studi. Silakan, ada yang mau menjelaskan? Di bagian kriteria visi misi terkait dengan visi ya, 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 hmm, ya, 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 hmm, ya, 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 baik, baik. Ini sudah ada yang Bapak sampaikan itu sudah ada informasinya terkait dengan ya hal tersebut. Tetapi ini ada yang kami minta terkait dengan analisis anunya, analisis dari apa itu dukungan dari sumber daya sehingga dia menjadi realistik. Jadi mungkin dari segi kekuatan modalitas yang dimiliki oleh Prodi MPI secara sumber dayanya ini sudah kelihatan sebenarnya di sini ada dari kerjasama, kemudian tenaga pendidik, kemudian apa itu eh, apanya lagi nih? Eh, tetapi kita tidak melihat ini ada analisisnya dari segi ke apa itu peluangnya mungkin ya dari luar. Jadi diminta mungkin ada tambahan informasi mungkin terkait dengan ini tentang anak dan ada roadmapnya untuk bisa unggul di Asia Tenggara. Ini kan capaiannya, target capaiannya ini tahun 2035 dan kawasannya itu adalah Asia Tenggara. Nah, untuk sampai ke Asia Tenggara, ini tentu ada dia punya apa itu ya, tonggak-tonggak itu. Itu yang kami sebenarnya minta supaya kelihatan bahwa ini realistik begitu. Ini kan sekarang 2000 yang dipakai sekarang kan Renstra 2020-2024 ya. Nah, itu target capaiannya sampai di mana? Kawasan apa unggulnya? Kemudian nanti 2025 ke tahun 2000 taruhlah 2030. Nanti 2030, 2035. Nah, itu yang tidak ada di situ sehingga kelihatan bahwa oh ini realistik begitu. Bisa ndak itu Pak? Ada ndak itu dia Ya, punya tonggak itu? supaya Yang tadi kelihatan saya masuk minta akalnya waktu ya. ya Iya, masuk tidak ada akal. roadmapnya. Ini catatannya Pak Prof ini saya bacakan. Ada tidak Pak itu roadmapnya? Misalnya 2020, 2024 itu capaiannya kawasan apa dulu? Taruhlah kalau untuk sampai ke Asia Tenggara mungkin kawasan Indonesia Timur dulu mungkin. 2025 sampai 2030 kawasan Indonesia nasional. Baru 2030 2035 itu mungkin rekognisi secara internasional atau apa Asia Tenggara. Nah, itu yang kita tidak lihat. Bisa enggak itu di apa diadakan itu? Karena tadi range-nya juga tidak kelihatan itu. Ada tonggak capaian. Gimana, Pak? Ya. Hmm. Hmm. Ya. Ya. Ya, ya. Saya sudah lihat. Hmm. Bisa dijelaskan enggak ini? 10 years prediction itu prediction untuk apa? Ini apa ya ini?
5 years prediction range dalam hal apa Pak ini? Prediksinya dalam hal apa? Iya, iya. Ah, hmm, oke, oke. Hmm, hmm. Berarti ini apa ya? Dia sudah apa namanya gitu? Target capaian di sini ini kemana dia? Rekognisi apa dia? Atau capaiannya sampai di mana? Sehingga nanti di 2035 itu dia mendapatkan pengakuan secara Asia Tenggara di Asia Tenggara gitu. Maksudnya ada, biasanya kan kalau kita buat tonggak ya, karena kita punya PC tadi, itu kita unggul dalam hal apa itu yang berbasis pada multiliterasi di tahun 2035, itu biasanya ada tonggak-tonggaknya itu. Yang 2020 sampai di mana dulu? Baru 2025 apa? Ya coba kita lihat dulu. Ada enggak yang bunyi tentang pengakuan secara itu tadi? Ini pusat unggulan barometer studi multikultural dalam tingkat apa gitu. Seperti ini, Pak. Tapi ada tingkatnya gitu. Tingkatnya apa sam? Iya, iya. Hmm, aun kia. Hmm, oke, oke. Hmm, oke, oke, oke. Berarti ini melampaui ya? Melampaui target capaian 2035 ya. Karena di 2035 kan target capaiannya hanya Asia Tenggara ya. Tapi ternyata ini di dalam milestone-nya 2027 ini sudah dipasang targetnya ke sini ya, milestone-nya ya. Nah, sekarang apa bentuk modalitas yang dimiliki oleh Prodi sehingga memasang milestone-nya di 2027 ini sudah tersertifikasi ISO? Apa yang dimiliki dan apa rencana pengembangan untuk sampai ke sini dari segi semua sumber dayanya. Ya, hmm, 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 oke, oke. Inilah tadi yang diminta Pak Prof. Sebenarnya, jadi ada matriksnya itu rencana pengembangan ke depan. Itu di 2020 sampai 2024 ada berapa target SDM yang harus misalnya GB misalnya 2023 dan seterusnya supaya bisa mendukung ini milestone-nya Prodi MPI supaya bisa nanti melampaui target capaian itu tadi yang diminta sebenarnya Pak Prof yang ada harusnya ada di Renstra ini Nah, ya ya nanti jadi dikirimkan ini ya, dikirimkan ini. ya yang ini nanti bisa di apa itu ya Prof ya di screenshot saja ya Prof ya. Iya, iya, Kemudian nanti atau dokumennya saja kalau bisa dikirim iya, ya iya, iya. sebagai lampiran ya supaya menguatkan ini tadi ya yang bagian yang realistiknya tadi itu. Iya. Kalau sekarang ini posisi posisi daya saingnya IAM Manado di tingkat katakanlah tingkat regional bagaimana? Ya, sudah ada Tingkat di mana dia? regional Sulawesi ya, katakanlah regional Sulawesi.
Oh begitu. Saya Iya, kira ini Prof sekaligus menjawab yang kejelasan strategi ya Prof ya. iya, iya, boleh, boleh masukkan ini. Ya, Ya. Walaupun ini belum spesifik ini kan, belum spesifik. Iya. ya. Tapi bisa Ini, tadi diambil datanya Prof ya. ini baru apa namanya? eh indikator-indikator yang ingin dicapai ya. Ya pada tahun Ya, ini. ya, Apa ini? Nanti dikirimkan anunya ini ya, supaya bisa kita lampirkan. ya. Supaya kita masukkan juga di deskripsi Pak. Jadi supaya menguatkan deskripsi nanti di berita acara bahwa sudah ada ya. Sekaligus di Ada strategi tadi. ya, walaupun mungkin itu ya, yang penting ada konsepnya. Masalah Ya, tercapai itu lain-lain persoalan. ya, Ya, ya. Yang penting sudah ada apa? rencana Prof Ya, ya. ya, dan sedikit rasional. Ya, Ya, dan karena pertanyaan saya oke. sebetulnya sederhana, kenapa IAIN Manado belum dikonversi jadi universitas? Kan itu ya? Masih kurang guru besarnya Prof. Hah? Masih Itu kurang guru besarnya. si kurang guru besarnya. Kemudian juga mungkin akreditasi proses studi belum mana ya, Ya, belum ada yang unggul ya, ya. unggul belum Ban Tete. proses studi, sudah ada yang unggul ya, Ya, insya Allah MPI menyusul katanya Prof. ya, berarti menyusul artinya belum, kan begitu. Harusnya ya bilang iya sekarang, bukan menyusul nanti akan datang. Ya, kan namanya menyusul Oh, atau belum, seharusnya ya, sudah, itu gitu. Iya, oke ya itu ya. Jadi nanti karena itu penting sekali, bukan sekedar mematok apa namanya target-target. Nah, semua orang bisa mengatakan bahwa saya kalau menjadi begini, tapi itu roadmap-nya ya, jalannya, langkah-langkah yang masuk akal itu, yang masuk akal, ya kan? Sekarang pun MPI ini kan belum ada guru besar ya, belum ada guru besar. Ya saya baru insya Allah itu, berarti ya belum. Ya dibanding UIN, ya apa UIN saya, ya Alauddin kan sudah banyak guru besarnya ya. iya Iya, Prof, banyak Prof. tapi belum masuk di Asia Tenggara juga belum ya. Belum Masih Prof, belum, kalau tingkat nasional di posisi di mana sekarang? Syarif 10 besar Hidayatullah Prof masuk. Masuk masuk 10 10 besar besar. ya Prof. Iya. Kalau IAIN Manado masuk di mana besar? Ya. Iya. Oke ya, tapi kita doakan ya supaya itu artinya itu tantangan. Yang penting sudah dijelaskan roadmap-nya itu jalannya untuk sampai ke sana, ya kan? Dengan modal ini, ya kan itu ya? Ya karena mau kelas bisnis itu biayanya besar, kan gitu ya? Kalau Oke. kalau mau naik Garuda dan naik Lion kan itu. Oke, Ya, lanjut. lanjut lanjut Prof. Ya, ke Ya, bagian tata pamong kriteria 2 ya. terkait dengan Apa yang belum pelaksanaan. jelas? Ya, ya ada yang belum jelas Prof. Tidak ada informasi tentang pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan tindak lanjut kebijakan. Ya, ya, Ini ya. ada enggak? Ini di bagian kebijakan dan pelaksanaan tata pamong. Di LED-nya belum ada penjelasan atau belum ada informasi terkait dengan pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut kebijakan. Silakan. Ya, artinya apakah ini pernah dievaluasi ya? Kebijakannya ya. Ya, pernah dievaluasi. Ada informasi tambahan?
Karena di LED itu belum kelihatan. Halo? Iya, silakan. Hmm, mana ada laporannya ya? Ada laporan solusinya mana? Mana di kalau ada buktinya. Mana ya kelihatan evaluasinya mana? Tentang Tata Pamong. Ya, coba dia bisa tampilkan laporannya. Coba ditampilkan dulu. Ya, ada ya. Kalau belum ada, sampaikan saja belum ada. Ya, karena begini ya. Jadi seharusnya ada kebijakannya. Ini berita di apa ini? Berita koran ya? Iya, iya, iya. Iya. Tapi ini kan kinerja ini ya, kinerja yang berkaitan dengan Renstra barangkali saya lihat lebih banyak begitu. Bukan khusus Tata Pamong. Ya, tapi yang kinerja berdasarkan Renstra itu kan, yang tadi dimunculkan. Ya, jadi seharusnya ada kebijakan, kebijakan dilaksanakan, hasilnya dievaluasi, hasil evaluasi ditindaklanjuti. Kan ini sebetulnya supaya lebih utuh ya. Di sini terpotong, sudah menggambarkan kebijakannya, pelaksanaannya, tapi belum digambarkan bagaimana evaluasinya, kemudian bagaimana tindak lanjutnya, bagaimana mendokumentasikan. Belum ada ya? Ya, sekarang. Iya, iya. Apakah apakah struktur organisasi itu pernah dievaluasi? Pernah, pernah dievaluasi. Itu maksud saya. Ya, iya.
Iya, iya. Yang saya maksud itu, yang saya maksud itu khusus evaluasi tata pamong, ya, tata pamong, ya, bukan pendidikan, bukan pengabdian, bukan apa, ya, yang tata pamong itu berkaitan dengan tadi strukturalisasi, ya, pemilihan pimpinan, ya, kepemimpinan, kan begitu ya, menyangkut efektivitas, ya, dan efisiensinya, ya. Itu kata struktur organisasi pernah dievaluasi itu. Ya, biasanya kan kalau hasil evaluasi menyarankan, oh dibutuhkan lagi struktur tentang ini, tambahan-tambahan ini, ya kan? Karena dengan struktur organisasi ada sekarang tidak mencukupi lagi karena banyak yang diurus. Ataukah ini tidak efektif fungsinya? Ya, perlu digabung dengan ini. Itu maksud saya. Ya, ini uraian tugas apa? Ini kan semua ya. Ini tata pamong, tata kelola ya. Belum ya? Ya, ya. Nah, katakanlah juga ini SOP SOP tentang pemilihan pimpinan, ya, pemilihan dekan, pemilihan kaprodi, ya kan? Itu apa ada pernah dievaluasi itu? Apakah pengangkatan kaprodi sekarang sudah efektif atau tidak? Pemilihan dekan apa sudah efektif atau tidak? Pernah dievaluasi enggak? Nah, itu maksud saya. Ya, mana laporannya? Mana mana hasilnya? Bukan bukan Mungkin ini kinerja, Pak Dekan. bukan kinerja Pak Dekan Pak. mungkin punya, mungkin ada notulensi rapat. Ya, Ada enggak yang ada? Kalau itu ada notulensi rapat yang melakukan evaluasi, boleh Pak Dekan. Setidaknya ada di situ evaluasi, ada bunyinya di situ, mengevaluasi kebijakan tentang, misalnya pengangkatan tentang kaprodi. pengangkatan itu tadi, atau tupoksi yang mungkin perlu diubah, Iya, iya. tupoksi dari setiap unit yang mungkin ada, taruhlah tupoksi dari wadek-wadek, ada yang mungkin berlebihan di satu wadek, di wadek yang lain tidak terlalu banyak. Mungkin ada itu rapat pimpinan atau apa yang mengevaluasi kebijakan. Salah satunya saja boleh contohnya, Pak. Karena di ini di apa itu belum ini ya apa belum ditemukan gitu, Pak Dekan. Salah satunya boleh buktinya bahwa ini sudah pernah dievaluasi begitu. Bisa aja, bukti Ada saja. kebijakan. Ya, ya. Ya, mungkin catatan rapatnya ya. Ada ndak Oke, catat notulensinya, ada ndak ini Pak nanti Dekan? kita tinggalkan saja itu ya. Nanti Ya, kalau ada boleh buktinya boleh. disusul. Kalau ada buktinya nanti ditambahkan, besok kita masukkan ya. Oke, lanjut ya. Apalagi yang Kita masih perlu di, lanjut. ya. Apalagi Bu yang perlu dianu? Ya, tunggu, Bro. Eh, selanjutnya, tunggu. Kayaknya, oke. Kayaknya ini, Pro, profil tenaga kependidikan, Pro. Oh iya, silakan silakan. Tunggu. Ini seluruh tendik adalah PNS dan memiliki pendidikan terakhir S1, mengikuti kegiatan. Ini apa ya catatannya ya? Tendiknya 6 orang ya? Tujuh satu, tujuh tadi katanya tujuh. Di nomor berapa itu Pak Ibu?
36, Prof. Di sini catatannya, Pak Prof, ini belum memadai ya. Iya, iya, iya. Gimana, Prof? Ada 2 orang peranata komputer, 1 orang pustakawan, 1 orang humas, 1 orang analis SDM aparatur, 1 orang arsiparis. Ini dibanding apa ini justifikasinya, Prof? Iya, itu 1 orang pustakawan itu apa pustakawan betul atau maksud saya ada anunya lulusan pustakawan atau apa itu? Ya. Hmm. 1 orang pustakawan. Itu tempatnya di mana? Di rektorat atau di fakultas ini? Hmm. Ya, kemudian nih 1 orang humas, 1 orang analisis ya, SDM dan 1 orang arsiparis. Bagaimana anunya itu? Bagaimana artinya apa sudah mencukupi itu ya? Hmm. Iya. Apakah di lingkungan apa tendik tugas tendik ini dibantu dengan katakanlah teknologi informasi yang memadai ya? Ada ya? Hmm, hmm, hmm. Kalau di perpustakaan, mana perpustakaan? Ya, tentu bertugas di perpustakaan ya. Kalau 1 orang pustakawan ini cukup atau kurang ini? Oh, sementara cuti 2 orang ya. Tapi di anunya hanya di borannya itu LED-nya ada 1 orang ya. Oh, Oh ya, berarti setelah ya di luar tes ya. setelah borang ini ya selesai ya. Ya, di luar tes. Jadi yang belum dimasukkan itu. Belum dimasukkan itu. Ya. Kalau ada laporannya ya, laporan. Belum ada ya? Itu belum ada. Teknisi ada ya? Mana teknisi? Mana teknisi? Tidak ada seleksi teknisi. Teknisi. Kalau operator, operator mana? Ada operator ya? Ya? Ya. Jadi laporan belum ada ya? Ya, pada itu penting sekali itu. Teknisi juga belum ada. Operator juga
apakah ini penata komputer di anu mana mana? Mana? Ya mana 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 ini? Bukan. Ya. Tapi di Boran itu masuk di mana? Di ini dua orang penata komputer itu ya? Itu yang masuk teknisi atau apa operator? Oh, operator itu ya. Pranata komputer ya. Oh, di situ katanya, Prof. Di Pranata komputer. Oh iya, karena penata komputer kan belum jelas apa di operator atau teknisi kan? Ya, nanti diperjelas saja ini. Pranata komputer mungkin Ya bertindak masa sebagai bisa dibagi situ. Satu orang teknisi, satu orang operator supaya ini ya, gitu. Kalau tidak ada itu yang kan dua orang. ya masih kurang. Laborannya kan memang sudah tidak ada ya. Iya, artinya tidak ada pada saat ini. Kan itu belum. Ini namanya belum sama dengan Satu, tidak ada. Iya, satu teknisi. Nanti iya, iya, dijabarkan saja. Yang iya, iya. teknisi siapa, Bu? Tadi, siapa namanya, Bu? Siapa Iya, namanya? iya, nanti di anu ya. Nanti Bisa diperbaiki lagi. dikasih. Ya, nanti di caranya. Jadi nanti ditulis saja dua peranata komputer bertindak sebagai teknisi atas nama siapa, kemudian Iya, bertindak sebagai operator atas nama siapa. Biar nanti lebih jelas lagi deskripsinya ya. ya, supaya kelihatan Ya, Pak ada ya. itu. Ya, Iya, karena supaya kalau kelihatan ya. Iya. tidak muncul itu tiga anu Seperti itu yang Suaranya kelihatan. ya biar nanti judgementnya tidak mengatakan tidak memadai. Iya, iya. Ya, ya. Oke, kita lanjut Prof ya ke nomor 51 Prof. Iya. Itu terkait dengan sistem pemantauan kegiatan pembelajaran. Ini di LED juga belum ada informasi terkait dengan hasil pemantauan disampaikan kepada siapa saja. Hasil pemantauan kualitas apa itu pelaksanaan pembelajaran siapa saja yang menerima itu hasilnya, hasil pemantauan. Kan sudah dilakukan ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah melaksanakan pemantauan melalui apa itu? Melalui kegiatan monitoring, kemudian melakukan apa ini? Eh, melakukan apa ini? Melalui RPS, kemudian sudah ada kegiatan pemantauan ya, sistem pemantauannya sudah ada. Tetapi ini belum ada informasi hasil pemantauannya ini disampaikan kepada siapa. Biasanya hasil pemantauan pembelajaran disampaikan kepada siapa, Bapak Ibu? Ya, silakan. Ya. Ya. Itu sudah ada, Pak. Sudah ada, Pak, itu. Sekarang informasi ini disampaikan kepada siapa saja, Pak? Hasil monitoring itu disampaikan ke siapa? Ya. Ya, jadi hasil pemantauannya diserahkan ke atau diserahkan ke dosen prodi ya. Disampaikan ke dosen-dosen prodi pada saat rapat ya. Ada nggak pihak lain yang disampaikan? Ada nggak pihak lain yang menerima ini selain pada dosen tadi?
Oke, pimpinan fakultas. Untuk apa kira-kira ini, Pak? Oh ya, tadi ini untuk strategi ya, perbaikan ya. Oke. Hmm. Siska atau Siaka? Yang mana yang benar? Siska atau Siaka? Di sini ada Siska? Oh ya, Siska ya. Oke. Ini semua ada Siska, ada Sister, ada Sinta, semua nama perempuan ya. Oke, terus gimana Prof? Ada yang mau ditanyakan ulang? Ya. Oh iya, Ada yang mau diminta sudah cukup sudah ada informasinya katanya Prof. ya, Disampaikan ke dosen pada saat. ya. Oke, Dan kemudian di bagian 61 nomor 61 terkait dengan kepuasan mahasiswa terhadap prasarana dan sarana. Ini kan sudah ada hasil surveinya ya. Sudah ada hasil survei kepuasan. Tetapi di LED kita tidak menemukan bagaimana proses survei itu dilakukan. Bagaimana prosesnya, Pak? Tidak ada penjelasan di LED-nya. Nah, berkala itu maksudnya apa? Tiap semester, tiap tahun, tiap apa? Hmm. Oh, ada survei. Hmm. Ini instrumennya sudah apa ditetapkan bersama ya? Atau hanya Prodi PMP yang punya? Oh, di LPM ya, dia punya ini. Berarti semua di IAIN ini menggunakan instrumen yang sama ya, Pak? Nah, instrumennya tervalidasi enggak, Pak? Oke. Jadi ini tiap semester ya. Jadi sebelum mereka lihat nilainya, mereka isi survei dulu. Oke. jadi begini, Setelah, nanti itu 61 itu ya, proses ya, survei, Prof. kalau boleh dibuatkan anunya, narasinya ya. Tahapannya, ya, Ya, tahapannya, baru dikirim kepada tahapan. kami narasinya. Jadi bagaimana prosesnya, menyangkut mungkin ini ya kan sampelnya, ya kan itu instrumen digunakan, teknik analisisnya, kan begitu ya. Kemudian teknik analisis hasilnya didokumentasikan, kemudian disebarluaskan itu ya, ya tambahkan itu ya, bisa ya. Ya, iya. Ya karena langsung ada hasil ini, tidak jelas anunya. Ya, berapa menggunakan instrumen apa, berapa kali dilakukan, Ya, ya sudah cara divalidasi menguji sampel, siapa? iya, sampelnya, analisis, cara menganalisisnya, ya toh, kemudian hasilnya apakah didokumentasikan, ya kan? Apakah dokumentasi itu bisa diakses oleh semua orang yang itu dijelaskan dulu ya. Ya kalau ada penjelasannya ya kita bisa anu nih, ya perbaiki di sini ya. Ya, jadi ya mungkin kita tunggu mulai sekarang sampai malam ya. Kalau ada yang lain itu sudah boleh mempersiapkan datanya itu supaya ya langsung Iya, iya. WA sama Ibu Siti aja ya. Itu anunya supaya nanti ya. Iya, Karena iya, Prof. biasa kalau Ibu Siti itu lebih cermat itu dalam hal ya. Ya, 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 ya. Sama tadi Monef ya, dibahasakan, dinarasikan ya, secara lengkap ya. Ya, kita
akan di sini ya. Motif tadi yang dipertanyakan oleh Ibu Siti, ya. Itu supaya kita tidak terlalu lama di situ. Ibu Siti ya. Ya, kita Iya, tunggu Prof. saya perbaikannya itu. Ya, lanjut. Apalagi yang belum jelas, Bu Sudah Siti? cukup, Prof. Saya kira yang lain sudah komprom. Sudah, nanti tinggal kita buat di berita acara saja. Nanti mereka bisa mengkonfirmasi lagi Ya, kembali. Yang itu saja yang ya, agak kritis saya kira, Prof. ya. Kalau yang lain Jadi saya ini, kira tidak terlalu signifikan. iya. Jadi nanti itu Pak yang sudah ditanyakan tadi, kalau boleh dibuatkan narasinya, ya, narasi anunya. Ya, Ya, ada perubahan narasi ya, begitu. ya, iya. Katakan ditanyakan tadi proses surveinya tidak ada. Tolong kalau memang ada dijelaskan dulu. Ya, dijelaskan dulu ya. Oke. Supaya itu ada datanya, ada datanya. Ya, kalau memang sudah selesai, kita lanjut ke ini Sudah jam jam 4, berapa ini? Prof. Sudah jam 4. Iya, bersiap. Ya, boleh lewat sedikit kalau sebentar kan. Ya, kita lanjut ke itu tadi yang dosen ya. Ada dosen sekarang ya? Ya, ya nanti ya mungkin kalau mahasiswa ada ya untuk praktek mengajarnya itu ya, untuk simulasi mengajarnya. Iya, iya. Siap ya. Dan mana mana dosennya? Mana dosennya mau lihat dulu? Iya, nanti iya. Siapa ini yang hadir dosennya ini? Siapa yang hadir dosen ini? Oh iya, oke. Kalau kan ada 15 orang ya, ada 15 orang ya Ibu Siti ya. Bagaimana cara memilih ini Ya, yang Prof. praktek mengajar ini? Bagaimana caranya memilih ini? Ya kan? Di- diserahkan Atau ke mereka saja, Prof. Yang mana yang siap? ya, Yang siap muridnya, yang siap ya mahasiswanya. harus harus siap semua, harus siap semua. Oh, harus siap semua. Ya, ya, ya. Oke. Ya, mengajarnya saya mengajarnya bagaimana prosedur mengajar itu ya? Ya, prosedur mengajar. Iya. Kalau dosennya siapa? Kalau saya tanya siapa yang mau ditampilkan ini dosennya? Ya, Pak Imal. Nah, Eh, nanti mau katanya dulu mengajar dulu ya, mengajar dulu. Ya, observasi mengajar dulu. Caranya, ya. Kan ada sudah persiapan kelas untuk observasi mengajar kan? Pak siapa ya Pak Imal. Ini mana lebih banyak nih dosen laki-laki dan dosen perempuan mana lebih banyak? Dosen laki-laki berapa orang? Ya, dosen laki-laki berapa orang? Berapa orang? Ya laki-laki ya? 15, 9 laki-laki. Berarti 6 perempuan. Oh, berarti kalau begitu laki-laki mewakili ini karena 9 orang Ibu. Nanti tapi tergantung Bu Siti ini. Kalau saya pilih laki-laki jangan sampai dibilangnya gender ini.
Atau suka lihat Iya, yang mengajar Ibu Siti? sembarang di saya, Karena Prof. Ibu Siti yang Yang laki-laki juga. ya, mana Ibu lebih Yang suka laki-laki mengamati saja. laki-laki itu? Oh, laki-laki. Ternyata Ibu lebih suka laki-laki nih, dia mati daripada apa, perempuan. Oke. Atau kalau atau sebelum anu barangkali sebelum Pak Imam sudah ada ya? Sudah ada Pak Ikmal ya. Kalau begitu kita menuju ke ruangan anu aja, ruang praktek dulu ya. Iya. Ya, jadi mohon dia direkam ya. Ya, ya, siap, siap. Ya, ya, siap, siap. Jadi nanti Bu Siti ya, setelah itu ada mungkin ada wawancara sedikit Bu Siti ya, sekaligus anu. Ya, ya, Prof. Dan mohon di situ anunya, lembar Iya, 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 iya. matanya. Nanti saya ngisi, Prof. Iya. Karena tidak ibu, ibu lebih objektif itu kalau menilai laki-laki, ya. Biasanya itu kalau kalau ibu-ibu yang menilai laki-laki itu lebih objektif. Tapi Oh, kalau begitu ya, Prof. laki-laki itu biasa subjektivitasnya tinggi. Seandainya Oh, itu sudah ada surveinya ya, Prof ya? ya ada secara itu sudah ada itu ada di TikTok itu itu biasa. Iya. Kalau laki-laki yang tampil, kalau perempuan yang tampil saya harus menilai supaya lebih objektif. Oh, begitu, Prof. Oh, coba tadi saya nilai para pilih perempuan ya. Iya. Jadi ya. Bagaimana Makassar sudah hujan-hujan juga Bu? Iya, Prof. Ini lagi deras sekali hujan di luar ini, Prof. Iya. Ya tadi aduh enggak kedengaran betul ya. Kan saya cuma di rumah ini. Ya, saya juga di rumah. Di rumah bagus, bagus posisi ini karena apa itu sinyal di sini bagus. Kalau di kampus jelek sekali. Ya banyak orang pakai. Iya. Anunya juga posisi atunya apa itu di gunung, agak ke gunung dia. Iya. Oh, di kan UI apa ini sudah di kampus baru atau di Sa- kampus sana? Di Samata saya, Prof. Di Oh, kampus baru. salam samaan ya Pak Rektor Iya, sekampus iya, saya Prof. itu. Iya, Ya, belum sempat saya saya sampaikan salam tak itu. saya dulu anunya dulu dia apa dulu itu dia urus ini yang karakter ini apa dulu itu apa istilahnya lupa sama beliau saya sering mengundang beliau ke Gorontalo. Oh, iya, iya. Siapa namanya? Ya, siapa namanya? Ini Prof Ya, lagi muncul ini. Bu Sulfa siapa? aktifkan mikrofonnya, Bu Sulfa. Aktifkan Iya, iya, mikrofonnya Prof. ya. Iya, Hmm. Assalamualaikum, Prof. Iya, iya. Ini di kuliah di mana? Di UNG, Prof. S3 Oh, Pendidikan sekarang lagi semester. oh begitu. Ada juga Miske itu saya. Iya, iya. Iya, oh ada ini ya. Oh, oh iya, iya. Iya. Saya biasa ajar juga itu ya. Saya ajar toh, Bu Anu?
Iya, Prof. Sekarang sementara, Prof, mata kuliah pengembangan sistem informasi manajemen dengan penjaminan mutu. Iya. Tapi saya Yang sudah tugas, lupa. iya, tugas akhirnya itu nanti di Gorut, Prof. Oh iya iya. Iya, Kegiatan dengan Pak Kadis. iya, iya, insyaallah. Iya, Oke oke. Silakan. iya, Prof. Ya bagaimana sudah siap untuk mengajar? Iya, Ya, sudah siap mengajar ini. Jadi saya serahkan Ibu Siti memandu ini. Saya Ibu Siti ambil alih. Ya, Prof. Ya. Ya, langsung saja ya. Jadi tidak usah tunggu aba-aba. Langsung saja masuk ke mengajar seperti biasanya, memulai kegiatan pendahuluan, seterusnya sampai kegiatan penutup. Berapa menit, Prof, dikasih waktu? 20 menit, Oh, di panduan itu, iya. Berapa menit di panduan 30 itu? menit, 20 menit ya, 30 panduan. menit minimal. Cuman Ya. kalau 30 menit ini sampai ya 30 menit lah. Jadi kita telah semua proses itu pembelajaran dimunculkan ya. Ya, Jadi semua ada aspek yang kita hendak nilai agar dimunculkan. yang keterampilan-keterampilan itu dimunculkan ya. Ya, Apalagi hot ya. Ya sekarang ya ya. hot. Ya. Kalau hujan-hujan hot itu yang penting itu. Apa sudah bisa dimulai? Ya, sudah, silakan, Pak. Silakan. Mengajar saya seperti biasa, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kayaknya semangat semua hari ini. Siapa yang memimpin? Nah, tahu kan kalian ternyata bola juga itu tahu itu pasti itu dengan baik, ada formasinya, ada perencanaannya, ada eksekusinya, ada kontrol bola. Jadi sebenarnya mereka memperhatikan ini. Baik. Minggu lalu kita belajar tentang kurikulum merdeka. Jadi ada sebelah paham kan? Bagaimana landasannya, bagaimana teorinya, bagaimana pelaksanaannya hari ini. Karena ini pertemuan terakhir. Kan pertemuan terakhir kita, besok kita akan puas, setelah itu kita akan libur. Oleh karena itu, hari ini materi kita tentang pengembangan kurikulum integratif. Tentunya kalimat ini integratif ini kalimat yang baru Anda dengar kan? Ya, integratif antara sains dan agama. Kenapa mesti diintegrasikan? Nah, ini yang menjadi poin pada hari ini kita belajar di kita bagaimana cara mengintegrasikan antara ilmu agama dengan ilmu hukum dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Karena itu sebelum kita masuk pada materi, saya ingin menyentuh lewat karena ini tentang integrasi pengetahuan. Tentunya kita harus melihat pengetahuan itu dari sisi agama dan sains. Karena kalian adalah calon sarjana agama, maka ayat ada ayat ya. Ya ini. Landasannya yang pertama adalah kita harus hari ini kita memulai pembelajaran dengan mengaji ya. Mengaji salah yang bisa, yang saya minta sablon. Coba dibaca. Bisa? Belum. Coba dia dikenal mungkin mata tidak pakai kacamata ya. Dia dicoba. Alhamdulillah.
Bisa diterjemahkan baca terjemahannya yang artinya iya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. iya Dia mengajar manusia dengan benar. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. iya ayat ini ternyata memberikan informasi kepada kita bahwa membaca nama Tuhanmu, membaca menelaah itu bukan hanya pada ilmu agama yang kita baca, ilmu umum kita baca supaya nanti mengenal Tuhan kita. Ada ayat melalui dalil kan dari atas, ada yang ayat kaunia, ada kaunia, ada kaunia. Oke, kita masuk ke pelajaran pada hari ini. Materi tentang integrasi keilmuan. Ini juga ayat kedua tentang Al-Baqarah ayat 31. Di situ berbunyi wa 'allama Adam al-asma kullaha summa al-malaikat faqala ambiyuni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Kalau kita mencermati ayat ini bahwa dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda sebelumnya. Nama-nama benda sebelumnya, hal ini menginformasikan kepada kita bahwa selaku kita siswa atau mahasiswa harus mempelajari banyak mata kuliah, banyak materi-materi yang tidak terfokus saja pada ilmu agama, tapi juga kepada ilmu sains lainnya. Sampai sini sudah paham kan? Bahwa ternyata integrasi keilmuan itu ada landasannya. Oke, kita lanjut. Oke nih. Nah, sekarang kita masuk latar belakangnya bahwa ternyata secara historis ilmu keilmuan Islami itu terpadu, tidak terpisah-pisah seperti sekarang. Itu di samping mereka dulu belajar tentang agama, mereka mempelajari kondisi agama, mereka belajar menghafal Al-Quran, mereka mempelajari hadis. Setelah itu mereka mengembangkan keilmuannya itu kepada ilmu umum juga. Contoh apa dengar namanya Al-Kindi, itu kan nama besar Averroes, Al-Kindi, Al-Farabi, apalagi siapa lagi yang kenal? Hawarizm kan? Nah, itu ilmuwan Muslim semua. Ilmunya mereka itu terkoneksi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Pada waktu itu umat Islam mengalami kejayaan yang luar biasa. Kita menjadi kiblat peradaban. Tapi sekarang ketika kita meninggalkan keilmuan sains, maka kita menjadi pengikut peradaban. Oleh karena itu ada wacana sekarang mengembalikan itu, tentang bagaimana kita bisa mengintegrasikan ilmu. Nah, sekarang ini banyak lembaga pendidikan yang sudah mulai bertransformasi. Jadi ada integrasi, ada dua, ada secara sistem lembaganya yang diintegrasikan, ada yang bidang studinya yang diintegrasikan. Dulu ada dikenal dengan istilah debat. Diknas debat mengurusi ilmu agama, Diknas mengurusi ilmu umum. Makanya terus ada dikotomi keilmuan. Oleh karena itu, sekarang ada namanya STAI kan, dari STAI. Dulu menjadi IAIN kan, sekarang IAIN. Nah, ada yang sekolah umum seperti ada Samratullah kan, ada Unima. Mereka mempelajari ilmu umum, kita mempelajari ilmu agama. Jadi tetap kita hanya satu ilmu yang kita pelajari, sementara ilmu umum mereka yang pelajari. Oleh karena itu ada keinginan dari berbagai Islam itu bergeliat sekarang mempersiapkan diri untuk berubah menjadi UI. Kenapa menjadi UI? Karena nanti mereka itu di kampus lembaga itu mereka bisa belajar ilmu umum, ilmu agama, ilmu Kristen, ada kedokteran, ada teknik, ada arsitek. Jadi semuanya nanti bisa mereka berdiskusi di dalam. Dan ada integrasi dengan bidang studi. Ada bidang studi. Masih ingat bidang studi? Di sekolah-sekolah yang tidak ada di sini, apa kira-kira?
fisika. Nah, kita tidak pelajari lagi fisika, apalagi kimia, kita tidak ada lagi kimia. Sosiologi, kita tidak pernah ketemu lagi dengan sosiologi kan? Nah, tetapi ketika beralih menjadi UI nanti, mudah-mudahan kamu bisa menjadi UI. Kan? Semua ada di kampus ini. Akan lahirlah nanti ulama cendekia ulama. Tetapi semuanya itu tidak akan terjadi kalau tidak di-manage kurikulumnya sebaik mungkin menjadi kurikulum integrasi itu jadi itu artinya memadukan kita. Dia umum dengan agama. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ada? Sahabat? Bisa Pak? Iya, bisa. Iya, apa sih pentingnya kita mempelajari tentang integrasi kurikulum yang mudah-mudahan antara ilmu satu dengan ilmu lain, misalkan ilmu dengan ilmu agama. Iya. Pertanyaan sangat bagus sekali. Sebenarnya apa? Aku mengerti alasannya kenapa kita mengintegrasikan itu. Begini, manusia ini terdiri dari dua unsur, rohani dan jasmani. Begitupun Allah memberikan kita informasi pada namanya ayat kauniyah, ada ayat alamiah. Kalau kita berusaha menggali ayat kauniyah, ayat-ayat, hadis, gitu kan? Maka kita sama saja melepaskan orang-orang lain atau non-muslim itu menguasai ilmu kauniyah, ilmu alam. Kan begitu. Makanya mereka yang menemukan teknologi, mereka menemukan HP, LCD apa? Karena kita lebih banyak fokus hanya wilayah ilmu agama. Oleh karena itu, kita harus menemukan hal itu. Banyak pakar-pakar kita yang pernah menguasai matematika, ada yang menguasai kedokteran, medisina, sampai kitabnya sampai sekarang buku-bukunya yang tulisannya itu masih tersimpan di Eropa. Itu menjadi buku-buku Masuk ke sini nih. Nah sekarang kita ini siapa yang bisa mengembalikan kejayaan itu? Kalau kita tidak menguasai ini teknologi atau sains, bisa paham? Oke, siapa lagi? Ada yang dari perempuan yang bisa? Ada? Baik, kita melanjutkan ya pelajaran kita. Jadi silabus ini nanti, kurikulum itu, di dalam kurikulum itu nanti, ada beberapa hal yang kita akan mengadakan pengembangan. Yang pertama, tujuan yang ingin kita capai. Kan? Tujuan apa yang kita capai harus dirumuskan. Tetapi tetap mengikutkan nafas keislaman ini. Nafas keislaman ini. Nah, yang kedua adalah materi ajar itu. Boleh materi ajar itu diajarkan dalam sebuah buku. Kalau kita menemukan sebuah buku yang memang sudah terintegrasi, boleh jadi dari dosennya sendiri atau bukunya yang mengintegrasikan. Ini harus memiliki wawasan yang luas karena dia harus memiliki keilmuan yang luas. Saya pernah mendengar salah seorang ulama Mesir bahwa ketika saya mau menafsirkan ayat tentang biologi, saya harus kuliah 4 tahun di jurusan biologi. Karena akan lebih pas kalau orang biologi yang menjelaskan tentang ayat-ayat tentang biologi. Begitu. Nah, selanjutnya strategi pembelajarannya juga harus dirancang dengan baik dan penilaiannya. Oleh karena itu dalam penilaian kurikulum integratif itu bukan hanya wilayah kognitif semata, tetapi wilayah afektif dan psikologi. Nah, ini yang mulai hilang. Karena ada yang mengatakan bahwa ilmu itu bebas nilai, ada yang mengatakan ilmu itu padat nilai. Sementara kita ilmu Islam itu tidak bebas nilai, tidak bisa kita katakan bahwa ilmu itu bebas nilai. Harus ada terus nilai-nilai kebaikan, nilai agama, nilai apa yang kita sebutkan di dalam ini. Oleh karena itu, mungkin kita akan mempelajari nanti bagaimana sih landasan teori daripada kurikulum, bagaimana landasan agamanya, bagaimana landasan filosofisnya, sehingga kita nanti ketika kalian akan menjadi guru di lapangan, kan? Insyaallah Anda menjadi kepala sekolah di lapangan, Anda sudah paham bagaimana konsep kurikulum itu. Karena kita ketahui bahwa kurikulum kita adalah jantung daripada
pendidikan. Dan adalah semua diolah susun dengan baik dari materi apa yang harus dipersiapkan. Kan begitu ya? Ada pertanyaan? Silakan. Tadi yang dijelaskan di materi yang integrasi itu guru Iya. antara kedua ini tersebut. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita menyeimbangkan antara kedua ini tersebut, antara ilmu agama dan ilmu sains? Iya, bagus sekali. Ada dua juga paham begini. Cara mengintegrasikan ilmu itu, ada yang mengatakan bahwa yang harus mengintegrasikan itu adalah orangnya. Ada yang mengatakan bahwa yang harus mengintegrasikan itu adalah guru dan ilmunya. Jadi dua pandangan kan. Umpama Devi sebuah person kan harus mempelajari ilmu agama dan ilmu umum baru masukkan ke sini. Kemudian Devi mencernanya dengan baik, kemudian mengeluarkannya pendapat. Maka ilmu itu telah terintegrasi. Ada orang yang menginginkan bahwa integrasi keilmuan itu memang disusun dari awal. Meneliti dari awal sama, filosofisnya sama, strategi sama, ukuran-ukuran keilmuannya sama, baru dibangun sebuah ilmu ya. Tapi ini sangat sulit untuk dilakukan. Maka yang dilakukan sekarang adalah bagaimana memberikan porsi kepada anak-anak itu keilmuan di samping belajar ilmu, juga belajar ilmu. Kalau yang dipraktekkan di Malang itu, anak-anak itu dalam satu tahun itu mereka diborong ilmu agama. Mereka diborong siang malam ilmu agama sebagai fondasi mereka, dasar-dasar ilmu agama. Kemudian mereka diajarkan. Ada juga yang dilakukan di Makassar beda, pernah dilakukan itu. Ada pembelajaran dua dosen yang isi. Satu dosen agama, satu dosen umum. Umpama dosen biologi menjelaskan dari awal tentang motor, kan? Setelah itu dosen yang kedua, dosen agama itu yang menjelaskan dari segi agama. Tapi sini ada pertanyaan. Baik, silakan. Jika saya menjadi kepala sekolah, bagaimana caranya menggabungkan antara agama dan sains di dalam sekolah saya sehingga sekolah saya bisa menjadi guru? Ya, bagus sekali sudah ada. Jika saya menjadi kepala sekolah itu sangat bagus. Ya, Pak, kita harus punya impian ya. Jika saya menjadi kepala sekolah dan saya diserahkan jadi kepala sekolah, bagaimana saya cara mengintegrasikannya? Itulah pentingnya kita harus memiliki ilmu ini, ilmu kurikulum ini. Bahwa tentunya kita merancangnya dulu dari segi kurikulum, mulai dari tujuan yang ingin kita capai kan begitu. Setelah itu materi-materi apa yang kita harus ajarkan. Kalau biologi, tentunya kita harus menyiapkan buku-buku yang membahas tentang biologi kan. Kemudian ilmu agama yang membahas tentang biologi. Jadi selanjutnya kita siapkan perasaan minimal di sebuah harus ada musola. Anak-anak harus kita baca Al-Qur'annya. Mereka setiap hari seperti tadi yang saya sampaikan itu. Di awal itu kita tetap memberikan nafas keislaman setiap hari. Apakah mulai anak-anak mengucapkan salam, doa, begitu kan? Atau menyuruh untuk mereka membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi setiap hari itu ada nafas Islam. Atau lingkungan sekolah itu kita rancang memang modelnya untuk asli Islami begitu. Pakaian juga harus kita perhatikan. Kita memiliki pakaian yang harus tertutup aurat kan. Kita harus bisa bagaimana memilih posisi-posisi tempat duduk mereka supaya tidak terlalu berdekatan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kurikulum itu sebenarnya bukan hanya sebagai secara tertulis, ada namanya kurikulum. Kurikulum itu artinya ada kurikulum yang tidak tertulis tetapi mencakup seluruh. Jadi bisa dikatakan bahwa sekolah itu baru bisa baik dengan baik. Kita kurikulumnya dirancang dengan baik. Sekira ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau menjelaskan mengenai kurikulum dari silabus, ya terus di sini ada 4 unsur agar supaya seperti itu bisa menjadi mencapai.
Terus bagaimana jika salah satu dari empat poin itu tidak ada? Ya, ada. Ya, yang ini. Bagian tentunya juga. Dulu kita mungkin dulu agak lupa ya. Dulu kita pernah pelajari komponen-komponen kurikulum. Jadi disebut kurikulum itu ketika berisi komponen ini ada tujuan yang kita harus capai, ada materi yang kita harus ajarkan, ada strategi pengajaran, ada penilaian. Maka tidak bisa umpama salah satunya tidak bisa umpama tujuan sudah dirancang, strategi sudah dirancang, penilaian sudah dirancang, materi tidak ada. Gimana? Tidak tercapai kan? Atau tujuan sudah selesai, materi sudah selesai, strategi sudah selesai, tidak ada. Jadi tidak ada hasil. Padahal kita belajar dari manajemen itu, mulai perencanaan, apalagi organisasi, apalagi ketiga. Yang keempat, yang siapa lagi namanya Dai ini ya, yang dari Makassar ini. Topik Dai, ya. Kontrol. Alhamdulillah, ingat pelajaran yang dulu kan, si pertemuan yang topik ini dulu waktunya karena dia dari Makassar, belum beradaptasi di sini, malu-malu kan saya kita akrab dengan teman-teman. Bagaimana kenangan di mana? Oh, bagus ya, teman-temannya lama, namanya ya. Dia harus tetap menjaga semangat belajar, ya. Oleh karena itu, pengintegrasian kurikulum sedang sampai sekarang masih diusahakan upaya agar itu terwujud nyata, karena hanya itu yang bisa kita lakukan untuk mengejar dengan terbuka kita umat Islam. Kenapa Palestina dijajah sampai sekarang? Karena mereka tidak menguasai sains dan teknologi tadi. Kenapa sampai kita dijajah oleh Barat? Kita tidak mampu melawan mereka. Kenapa? Karena sains dan teknologi mereka kuasai. Ya, jadi oleh karena itu kita sangat berharap kepada kalian semua generasi muda muslim ini terus belajar. Jangan menetapkan pengetahuan. Anda harus belajar ilmu, belajar ilmu agama. Karena ilmu agama saja kita pelajari, kita tidak mampu memiliki peradaban. Tetapi kalau ilmu umum saja kita pelajari, maka kita kering secara sementara kita itu makhluk yang sempurna. Bahkan ketika kita mampu mengembangkan pikiran ini dan kita mampu mengasah hati ini, spiritual ini, maka kita lebih tinggi dari mana itu. Karena mereka makhluk yang tidak mampu berpikir, kita makhluk yang bisa berpikir mengembangkan alam ini. Itulah tujuan manusia itu. Sebagai Pak. Oke, karena kita sudah berada di akhir pembelajaran, tentunya dari kelas ya. Saya ingin mengetahui apakah Anda paham apa yang disampaikan? Tidak, begitu kan? Baik. Cara lagi simpani ya, ya. Coba jelaskan alasan kenapa kita mengintegrasi ini. Baik, mungkin sudah agak kesampaian tadi. Karena kita sebagai manusia yang dilahirkan sempurna, itu harus memiliki dua ilmu, yaitu agama maupun ilmu psikologi. Karena apa? Di dunia kita sekarang teknologi dan sains itu sudah merilis atau besar secara signifikan. Itu terlebih oleh negara-negara di luar kita dari Indonesia. Sedangkan kita Indonesia itu mungkin teknologinya masih kalah jauh dengan teknologi yang ada di luar dari Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa yang memang notabene adalah muslim, selain kita menguasai ilmu agama, kita juga perlu menguasai ilmu sains. Karena apa? Teknologi yang semakin berkembang ini dan tuntutan-tuntutan yang lebih tinggi itu otomatis sebagai mahasiswa bukan hanya tuntutan ilmu agama yang terbuka, tapi juga ilmu sains yang nantinya dapat kita gunakan untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain. Gitu. Baik, alhamdulillah. Saya sangat senang mendengar penjelasan dari teman Anda. Artinya, dia sudah mulai paham apa-apa, bagaimana itu. Tentunya kita waktu yang singkat ini kan,
Ini kita tertarik. Ingat, sumber pembelajaran itu bukan cuma di sini. Ya, saya ada salah satu fasilitator memberikan pengetahuan. Silakan baca jurnal saya. Ada beberapa jurnal saya itu tentang integrasi keilmuan. Anda pun baca di situ, masih banyak keilmuan di sana. Dan coba baca buku-buku tentang integrasi keilmuan. Anda sekarang sudah bisa melihat di website, di blog, kan banyak sekali sumber-sumber keislaman. Dan insya Allah kalau ada pertanyaan lain kan, ada pertanyaan lagi, silakan hubungi di baik WA maupun email saya. Saya kan tetap berdiskusi meskipun kita di luar kelas, kita tetap akan berdiskusi konten itu bukan cuma di sini saja, kan dimanapun. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Kalau ada kata yang salah, sebagai manusia biasa kan, ya. Namun mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat pada hari ini. Tentunya kita berdoa kepada Allah, karena ilmu yang kita dapatkan itu yang intinya adalah bermanfaat. Oleh karena itu mari kita untuk membayar itu dengan semasa berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal wa fisidna ilma wa sukna fahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Wah, ini saya tidak minta tadi RPS-nya ya. Ada penilaian RPS-nya ini. Bisa saya dikirimkan RPS-nya tadi Pak? Pak siapa tadi? Mohon maaf dengan Pak siapa tadi yang mengajar? Pak Iqmal, Bu. Pak Iqmal, ya bisa saya minta dikirimkan. Oh ya Pak Iqmal, Iya. bisa dikirimkan tadi RPS-nya mata kuliah manajemen kurikulum ya Pak ya? Iya, siap Bu. Oh tadi mata kuliah manajemen kurikulum ya Pak? Iya, manajemen pengembangan kurikulum ya. Oh manajemen pengembangan kurikulum. Bisa nanti minta tolong dikirimkan Pak ya, karena saya mau lihat kesesuaian. Baik, Prof. Ya. Tadi itu apa ya? Tujuan pembelajarannya tadi apa Pak Iqbal? Soalnya tadi tidak terdengar waktu awal-awal itu saya tidak terlalu jelas kedengaran. Agar mahasiswa mampu memahami tentang bagaimana pengembangan kurikulum integratif. Bagaimana proses pengembangan kurikulum integratif ya? Saya tulis dulu. Minta tolong Pak ya, dikirimi RPS-nya ya. Baik, Prof. Bagaimana Prof? Kita langsung dialog atau gimana Pak? Refleksi pembelajaran dulu? Ya, silakan direfleksi dulu. Nah, ya baru kita tutup karena sudah hampir jam 5 ini. Iya, belum salat asar soalnya saya. Ya, silakan direfleksi. Dosa penyampaian. Berarti refleksinya hanya ke Pak Iqmal atau dengan semua dosen? Iya kan dia dengar juga ini. Ya. Oke, baik. Pak Iqmal tadi ada beberapa hal ya yang saya mungkin mau konfirmasi kembali ke Pak Iqmal ya. Tadi itu kalau tidak salah ya, ini karena inilah masalahnya kalau daring ya, karena ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi kita punya pendengaran. Saya tadi kalau tidak salah dengar itu kan materinya terkait dengan kurikulum integrated ya Pak ya. Baik, Bu. Integrated atau apa? Integrated kurikulum ya Pak ya? Iya Pak. Ya, bahasa Inggrisnya kurikulum ya. Integrated kurikulum, oke. Terus yang di awal tadi itu di pembukaan saya mengangkat latar belakang dan landasan. Di situ tadi kan agak kurang jelas tadi suaranya yang pertama sekali itu ketika menanyakan kabar, terus apa lagi Pak? Apa yang Bapak lakukan tadi ketika di awal itu? Setelah saya menanyakan kabar mahasiswa hari ini dan untuk menghangatkan suasana, kemudian saya memulai dengan membaca doa. Setelah itu saya persepsi baca untuk Quran. Persepsi. Ada baca Quran tadi. Ada baca Quran untuk memulai pembelajaran. Iya. Di samping anak-anak melatih
untuk membenahi materi yang dipelajari. Selanjutnya saya melakukan persepsi untuk mengingatkan materi yang lalu agar terjadinya ketersambungan dengan materi minggu lalu kita terpelajari ini. Selanjutnya Tadi harus persepsinya Pak, yang persepsinya tadi itu yang Bapak mengingatkan tentang apa ya kurikulum apa ya tadi itu kurikulum KTSP dengan Merdeka Belajar. KTSP yang apa itu tadi yang di Kementerian Agama apa ya tadi ya? Kementerian Agama, Kementerian Umum gitu ya Pak ya? Oh ya, kalau yang tadi itu bahwa dikotomi itu terjadi di lembaga pendidikan itu. Kita ada dikotomi di bagian sistemnya atau lembaganya yang Oke, baik. Ya, saya sudah paham. Oke, baik. Baik, Pak. Nah, tadi itu saya sudah menangkap bahwa ini materinya terkait dengan kurikulum integrated atau kurikulum terintegrasi ya. Kurikulum terintegrasi kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya integrated kurikulum. Nah, kalau tujuannya adalah tadi untuk memberikan pemahaman tentang proses ya Pak, proses pengembangan kurikulum terintegrasi. Kalau saya lihat pada slide, itu Bapak masuk ke komponen-komponen kurikulum ya? Jadi mengintegrasikannya lewat komponen-komponen kurikulum, ada ke tujuan, ke materi, ke strategi, sampai ke penilaian ya. Tadi ada tidak Pak di bahan materinya, materi kuliahnya itu terkait dengan hasil penelitian Pak? Atau mungkin apa ya, jurnal, hasil artikel-artikel dari jurnal penelitian atau hasil PKM lah. Iya, ada Bu. Nanti kami kirimkan juga jurnalnya tentang yang saya tulis yang baru. Tapi tadi waktu mengajar apa saya tidak mendengarkan tadi ada hasil penelitian, hasil yang ada integrasi Islam. Tadi itu adalah apa yang di samping dari materi memang tentang integrasi dan saya kaitkan dengan apa yang saya tulis. Selanjutnya di akhir pertemuan itu saya sampaikan ke siswa bahwa untuk lebih, karena waktu kan kita Bu sempit ini. Iya betul. Lebih mengetahui silakan baca tulisan-tulisan saya di jurnal. Ada beberapa jurnal saya membahas tentang integrasi keilmuan untuk pengembangan keilmuan kita. Bukan cuma di sini, saya hanya salah satu sumber ilmu, masih banyak sumber-sumber lainnya. Oke. Dan sebenarnya mau menjelaskan tadi itu kita memang harus secara filosofis sampai normatifnya, sampai pendekatannya apa, sampai landasannya apa, harus ditarik terus Bu itu sampai memang tidak cukup kalau cuma waktu sebentar. Kalau masih seperti kayak terburu karena waktu yang mungkin sempit Bu untuk mengcover seluruh ya kayak ada lompatan-lompatan begitu hanya. Ini kan kuliahnya S1 ya Pak ya? Kalau menurut Pak siapa lagi tadi namanya Pak Iqmal ya? Menurut Pak Iqmal itu tujuan pemberian materi di S1 itu sebenarnya arahnya kemana Pak? Mereka memahami Bu, istilahnya memahami dan mereka belum sampai mereka dianjurkan untuk mengembangkannya, sampai mereka hanya memahami dan mempraktekannya di lapangan. Ilmu sebenarnya sebatas mereka dibekali pengetahuan, pengenalan tentang bagaimana sih umpama pengembangan kurikulum itu, bagaimana langkah-langkahnya, dan untuk lebih nanti detailnya itu mereka mungkin menemukan di lapangan bagaimana proses. Ini pertemuan keberapa tadi Pak? Ini terakhir tadi Bu. Oh pertemuan terakhir ini? Terakhir. Oh ya. Oh jadi ini pertemuan terakhir. Ada kan ini kan bulan Desember ini akan berakhir perkuliahan semester ini. Iya. Saya juga mengajar mata kuliah yang sama Pak. Saya juga mengajarkan mata kuliah manajemen kurikulum. Dan biasanya di akhir itu Pak, kami membahas ini. Saya menggunakan metode namanya mini research. Jadi mereka itu karena menurut saya pembelajaran di S1 itu adalah mereka belajar teori itu untuk mereka pakai nanti ketika bekerja sebagai pendik. Tadi sudah disinggung Pak ya, ada pertanyaannya tadi mahasiswanya, itu menarik ya pertanyaan mahasiswanya. Jadi kalau saya ya ini sekedar pembanding saja, karena menurut saya
pembelajaran yang baik itu adalah pembelajaran yang memberikan ruang kepada mahasiswanya untuk mengalami sendiri pengetahuannya. Jadi tinggal dikuatkan nanti dengan pemberian teori. Jadi teorinya nanti bisa mereka cari sendiri di artikel-artikel. Jadi saya menggunakan kalau sudah selesai mid semester, Pak, saya kasih mini riset. Mereka melakukan melakukan observasi ke sekolah-sekolah, bagaimana sekolah melakukan pengembangan kurikulum. Ya, jadi pengembangan kurikulumnya di sekolah itu setiap kelompok itu beda-beda sekolahnya. Jadi mereka nanti di sesi terakhir, Pak, mereka presentasi tentang laporan mini risetnya. Terima kasih banyak sarannya. Saya sebenarnya rencananya nih, kan ini materi terakhir, setelah ini kan UTS, Bu, Bro. Jadi saya gunakan biasanya UTS atau UAS? UAS. Sudah biasanya saya kalau UTS-nya itu menggunakan evaluasi tentang teori, Bu. Nanti kalau ujian UAS-nya itu hasil daripada coba Anda buat pengembangan kecil, anggaplah prakteknya, Pak, ya. Cari sekolah yang dekat-dekat dengan Anda dan Anda mampu memperoleh saya. Apa pengembangan berarti sama jadi cuma tadi tidak tergambar ya. Iya, karena belum sampai UAS. Iya, karena kan tadi pertemuan terakhir ya. Iya, pertemuan terakhir maksudnya materi, Bu, Bro. Kelihatannya nih. Materi. Bu Siti. Materinya terakhir. Iya, Prof. Kelihatannya Pak Ikmal ini perlu ini suruh ke Makassar dulu ini ketemu Ibu ini. rindu kampung, Prof, rindu. Makasih. Perlu kalau begitu. Supaya lebih seru lagi kalau sudah di ini ketemu langsung ini pengembangan. Refleksinya seperti itu. Jadi mengalami sendiri sekarang itu paradigma yang dipakai, Pak, itu. Jadi pembelajaran aktif, bagaimana peserta didik itu mengalami sendiri pengetahuannya. Jadi mereka menemukan, kemudian baru membridging antara teori dengan apa yang mereka lihat. Jadi kita sudah benar itu, Pak Ikmal. Jadi di periode pertama sebelum MIT kita berikan teori-teorinya. Kemudian setelah itu dia praktek, dia lihat observasi di lapangan. Kemudian dihubungkan, mereka yang diminta menghubungkan kira-kira apa yang kamu lihat. Tapi tadi menarik itu mahasiswanya bagian akhir ya. Cuman tadi saya pusing itu lihat sistematikanya mulai dari mana dulu ini digiring tadi mahasiswa kemana. Sempit sekali waktu, Prof. Kayak seperti gitu ya. Lompat-lompat terus kayak gitu. Iya. Saya baik banyak ada apa tambahan? Ya, saya kira terima kasih juga, Pak, sudah. Saya kira memang beban mental itu kalau kita mengajar terus diamati orang, saya juga belum tentu bagus kalau ada yang mengamati, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Makasih. Saya kembalikan ke Prof. Ya, Ansar, silakan, Prof. Ini seru sekali misalnya ini. Ya, refleksi, Prof. Ya, memang kan sekarang pembelajaran harus hot ya. Iya, jadi pertanyaan mengajar itu adalah bertanya. Jadi sebenarnya kita tidak harus ceramah terus. Jadi mengajar itu adalah bertanya. Jadi apa itu? Memberikan namanya pertanyaan tingkat tinggi dengan menggunakan mengapa ya kita perlu? Mengapa kita ini? Ya. Tapi tadi menarik, Prof, karena banyak ceramahnya tadi, banyak tentang keislaman tadi ya. Saya hampir bilang ini manajemen kurikulum Qurani ya kayaknya. Saya mengatakan Prof, penceramah juga. Kayaknya Pak Ikmal ini penceramah ya. Saya sering mengatakan urusan habis khutbah ini, Prof, di telepon. Gimana, Prof? Saya sering katakan kalau dosen itu pulang di rumah kemudian dia bilang, aduh leher saya ini sakit gara-gara mengajar itu sekarang sudah ketinggalan itu sebetulnya. Ketinggalan. Karena dosen itu kan harus lebih banyak sebagai fasilitator ya. Fasilitasi. Memberikan, ya betul. Pinter dosennya, yang mau pinter bukan dosennya, tapi dosennya inilah yang mencari. Itu prinsipnya itu. Itu lebih bagus katanya gitu ya. Ya, fokus ke peserta didik. Ya, kalau dosen itu mengajar masih lebih banyak menggunakan iyalah, itu masih ketinggalan, itu belum hot sih itu ya. Jadi kalau masa iyalah, terlalu banyak kata iyalah, itu perlu juga dipertanyakan. Oke, saya pikir sudah cukup ya.
Jadi Ya, Prof. hari Sudah cukup, Prof. sudah jam 17 ya, Iya. jadi insyaallah besok kita lanjutkan pada pukul 8.30 Iya. ya, pukul 8.30 ya, karena ini waktu barat, yang di pagi itu waktu barat sebetulnya ya, 8.30 jadi 7.30 barat 8 dengan pertemuan dengan apa ya, dengan dosen ya dengan dosen ya, kan ini sebetulnya dimajukan observasinya, tapi mungkin tidak terlalu lama di situ Bu Siti ya besok Iya, Prof. ya, jadi Karena kita sesi mau bicara ya ya, berita acara. dengan tenaga pendidikan dengan Mahasiswa, mahasiswa Prof. ya, jadi, iya mahasiswa. Nah, jadi memang kalau besok itu kalau boleh bagi saja ya. Nanti Iya, mungkin Ibu di yang breakout ini, Prof. Di di dosen breakout room saja. Ya. iya. Kan ya, kerja mandiri itu lebih cepat ya, Iya, sehingga Prof. ya penandatanganan ya jangan lupa isi absen ya semua absen. Iya. Dan sudah isi absen Pak Iya, Dekan. Iya, Kaprodi apa? Sudah isi absen ya? absen ini visitasi Iya. peserta. Ada di anunya itu. Apa sudah Ada linknya. ada sudah dikirimkan linknya itu Pak absennya. Ya, jangan lupa dibuat absennya ya. Insyaallah nanti ya mudah-mudahan secepatnya bisa kita kirimkan ya berita acaranya untuk dibaca ya. Dibaca dan kalau sudah setuju ditandatangani ya, tandatangani baru dicap. Ya, jangan lupa juga yang saya pesan itu Pak Kaprodi ya, surat pernyataan pelaksanaan asesmen lapangan. Bis kalau sudah selesai dikirimkan lewat anu saja, lewat WA itu ya, WA. Jangan lupa ditandatangani Pak Dekan, Kaprodi, kemudian dicap ya kami begitu ya. Ya, karena setelah itu kami berdua akan menandatanganinya. Nah, jadi kalau ya begitu ya. Jadi saya pikir sudah selesai itu ya. Jadi nanti dikirimkan ke WA saya. Saya pikir demikian untuk hari ini. Ya, terima kasih semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat. Ya, kita ketemu besok. Ya. Ya, waktunya sudah jam 5 ya. Iya. Besok saja, Pak. Pertama sesi. Nanti kita bagi breakout room saja, Pak. Ya, kita akhiri saja ya, karena sudah pukul 5 nih. Ibu Siti ini belum salat ini. Saya tadi Ya, curi-curi saya belum salat. salat. Saya belum salat, Iya, Prof. iya. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.